Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, karena ada kuasa dosa di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga seharusnya kita ini binasa, tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib, maka kita yang beriman kepada Kristus, kita diselamatkan oleh anugerahnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengarkan kalimat seperti ini? Pakai peraturan dengan sanksi saja orang melanggar aturan. Apalagi jikalau tidak pakai aturan dan tanpa sanksi, maka orang akan lebih seenaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat seperti ini dimengerti di dalam konteks bahwa keselamatan di dalam Kristus semata-mata anugerah, bukan berdasarkan hukum Taurat. Apakah dengan keselamatan kita terima sebagai anugerah, dan keselamatan itu bersifat pasti dan kekal? Hal ini dapat mendorong orang-orang percaya menjadi orang-orang yang hidup bebas di dalam dosa. Saudara, ataukah anugerah Tuhan ini justru mendorong orang untuk hidup bagi Tuhan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, tanpa bergantung kepada melakukan hukum Taurat. Dan hal ini menimbulkan pandangan bahwa kita yang menerima kasih karunia itu kita bebas berbuat dosa karena kita sudah pasti diselamatkan. Saudara, pandangan seperti ini bukanlah pemahaman Alkitab. Saudara, anugerah Allah di dalam Kristus Yesus mengakibatkan keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya. Apakah dapat bersamaan mengakibatkan setiap orang yang menerimanya hidup di dalam dosa? Saudara, bukankah menerima keselamatan dan hidup dalam dosa adalah dua hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita?
Yang pertama, diselamatkan karena semata-mata oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus tidak mengakibatkan orang-orang yang diselamatkan hidup untuk memiliki kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan menerima kebebasan untuk hidup bagi Tuhan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingin memberikan kita satu pemahaman yang jelas, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita mengalami kematian Yesus Kristus, yaitu Kristus mati untuk menanggung dosa kita. Sehingga saudara-saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah sebenarnya sudah mati terhadap dosa. Artinya kuasa dosa tidak lagi menaungi kita, karena Kristus sudah menanggungnya. Tetapi justru pada saat yang sama, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga mengalami kuasa kebangkitannya, di mana kita tidak lagi hidup dalam hidup manusia lama, tetapi kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu pada manusia baru yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa orang-orang percaya diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, bukan untuk hidup bebas berbuat dosa, tetapi justru untuk hidup bebas melakukan kehendak Allah. Karena kita orang-orang percaya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, sehingga kita bebas untuk berbuat dosa. Tetapi kita berada di bawah kuasa kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita bebas untuk dapat melakukan kehendak Allah. Saudara, disinilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang disebut sebagai orang-orang yang menang. Karena saudara, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dikekang oleh kuasa dosa untuk hidup dalam dosa yang dianggap sebagai sebuah kebebasan. Tetapi justru kita dilepaskan dari kuasa dosa, tapi kita menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus karena kita percaya kepadanya, maka kita menjadi orang-orang yang dimampukan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Disitulah saudara-saudara bahwa anugerah yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus tidak mengakibatkan orang percaya menjadi hamba dosa lagi. Melainkan anugerah itu menjadikan kita hamba Allah. Yaitu kita merindukan, dimampukan untuk melakukan kehendak Allah oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita hidup yang baru sebagai manusia yang baru. Sehingga kita menyukai hal-hal yang terkait dengan kehendak Allah. Saudara, itulah kemerdekaan yang Kristus berikan kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara, dari firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, janganlah kita memiliki pemikiran yang lama, bahwa kita ini masih di bawah kuasa dosa. Tetapi marilah kita menginsyafi bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam hidup kita, kita sudah mengenakan yang baru, tetapi pikiran kita masih berpikir kita adalah masih mengenakan yang lama. Oleh karena itu firman Allah mengingatkan kita, engkau dan saya yang sudah percaya Yesus Kristus, engkau dan saya sudah menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dengan kematian Yesus Kristus. Dan manusia baru sekarang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus.
Sehingga saudara, kita boleh menerima hidup yang baru itu. Dan hidup yang baru itu adalah sebuah kekuatan, sebuah kesukaan, sebuah kecintaan untuk kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, karena anugerah Allah di dalam Kristus yang telah kita terima, maka serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya sudah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus. Dan kita sudah menjadi manusia baru. Maka sebagai manusia baru, kita merdeka untuk dapat hidup bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diingatkan, mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, ada kalanya sebagai orang percaya, kita berhenti sampai titik kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Tetapi kita tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, ada orang-orang Kristen yang hidupnya selalu kalah terhadap hawa nafsu dan dosa. Dan orang yang seperti ini seringkali mempertanyakan, di mana perubahannya? Saudara, orang seperti ini, dia sudah lepas dari kuasa dosa karena dia percaya Yesus. Tapi dia tidak menginsyafi bahwa ketika dia menerima itu, sekaligus dia menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang memperbaharui hidupnya. Namun ada orang Kristen yang berhenti sampai kepada hidupnya sudah diperbaharui. Namun dia lupa, dia perlu menyerahkan anggota tubuhnya untuk melayani Tuhan. Merelakan dirinya dipakai oleh Tuhan. Menyerahkan dirinya untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bukan lagi dirinya dikuasai oleh dirinya sendiri, tetapi dirinya dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Allah berkata, kalau kita sudah menjadi manusia baru, dan kita dimampukan untuk hidup melakukan kehendak Allah, maka saudara dan saya harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, saudara dan saya hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saudara, ketika hidupmu dan hidupku dipakai oleh Tuhan, saudara, itulah maksud Tuhan ketika dia menebus kita di dalam Yesus Kristus. Karena sebelumnya, ketika kita masih di bawah kuasa dosa, maka saudara, hidup kita, tubuh kita dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman. Tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan ingin bahwa anggota tubuh kita dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, itulah hidup yang menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah saudara sebagai orang Kristen ingin hidup netral. Saudara, engkau tidak pernah bisa netral. Engkau harus menjadi orang Kristen yang menyerahkan anggota tubuhmu untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Seringkali kami tidak memahami apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika Engkau memberikan kami keselamatan. Sehingga kegagalan kami memahami, kami tetap hidup dalam hidup yang lama. Kami tidak hidup dalam hidup yang baru. Kami tidak menyerahkan anggota tubuh kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi kami tetap ingin mengendalikan diri kami sendiri. Sehingga ya Tuhan, kami seringkali mengalami kegagalan demi kegagalan. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami supaya kami rela menyerahkan anggota tubuh kami untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.